Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Agus Faisal dengan nomor NIM 25000242226. Saya dari Prodi Hukum Ilmu Hukum Baik. Di sini saya akan mengerjakan video 15 menit yang diberikan oleh Ibu Dr. Fitriatus Salihah SMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama yaitu tokoh dari Eropa Barat yang bernama Karl Marx. Menurut Marx, hukum dari kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk menelanggakan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Itu berarti hukum tidak dapat berfungsi untuk melindungi, hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Selanjutnya yang B, yaitu hukum bukan merupakan alat integrasi, tapi merupakan pendukung ketidaksamaan. Selanjutnya, hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggarkan kekuasaan. Selanjutnya, hukum bukanlah metode idealis dari model masyarakat atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Selanjutnya yaitu Marx dapat disebut sebagai seorang sosiologi pada saat mengemukakan pendapatnya tentang pencurian kayu pada tahun 1842-1843. Marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang-orang yang punya dalam masyarakat. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Dalam pandangannya, otak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Heinrich S. Mainz. Pemikiran Mainz dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi. Teori tersebut yaitu teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Selanjutnya, yang kedua adalah dalam masyarakat terdapat aspirasi-aspirasi tertentu, yang berarti yang sesungguhnya merupakan peneguhan atribut dari kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status dan radikalisasi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu yang C, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarnya agresi dalam kehidupan, juga kian meningkatnya independensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Baik, yang selanjutnya yaitu Emil Durkheim. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sosiologi seorang sosiolog, ia amati terkait pada penggunaan metodologi empiris dalam mengungkap idenya tentang hukum. Durkheim bertolak pada penemuan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan cara dikomotis dan tip solidaritas yang mekanisme dan organis. Masyarakat berkembang dari tip mekanis ke tip organis. Adapun beberapa rincian sebagai berikut. Yang pertama, hukum solidaritas mekanis. Dikatakan oleh Durkheim, ketika masyarakat masih berada pada tahun referensi segmental, masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan yang masing-masing berformat kecil dan antara suatu dengan yang lainnya seragam. Yang kedua yaitu B, hukum dari solidaritas organis. Berarti hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah terdiferensi dan tereksplanasi dalam fungsi-fungsi. Keadilan ini menciptakan perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Selanjutnya yaitu tokoh yang bernama Max Weber. Weber memandang hukum sebagai kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dari kombinasi dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan.
Ia menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam satu kelompok tertentu. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menganggap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologi. Nah, tipologinya disusun melalui sumbu formal subformatif dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, substansif, bersifat eksternal yang merujuk pada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. Yang ketiga yaitu Weber berpendapat bahwa hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstracto yang siap didedukasikan guna menangani kasus konkret dan 3 tip dan pelanggar dan pengadilan menurut Weber yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tab peradilan, kadi dan peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. Yang kedua yaitu tab peradilan empiris dan tab peradilan yang rasional. Tadi kan udah yang A kan, yang sekarang yang B yaitu tokoh dari Amerika Serikat. Yang pertama ada tokoh yang bernama Oliver Wendell Holmes. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang appearance in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dan situasi-situasi konkret. Ia menuliskan, "The life of law is not logic, it has been experienced," bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dikuasai dan oleh sosiologi hukum. Yang kedua yaitu tokoh yang bernama Benjamin Nathan Cardoso. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari penunggang tentang perlunya mempengaruhi teknik hukum yang aktual. Menurut dalam setiap praktik peradilan terhadap suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dan kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum. Cardoso mempunyai pemikiran yang diantaranya yaitu yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Selanjutnya yaitu berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama adalah kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Selanjutnya yaitu hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. B. Tokoh yang selanjutnya yaitu Rescoe-Pound. Pandangan Rescoe-Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemusaan kebutuhan dan kepentingan intervensi. Ia berpendapat adapun pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut. Ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, yaitu lebih pada fungsi hukum daripada ke abstraknya. Selanjutnya yaitu mengajukan studi sosialisasi untuk mempersiapkan perundang-undangan yang menganggap hukum sebagai suatu lembaga yang dapat diperoleh oleh usaha yang kebijaksanaan menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Yaitu positivisme hukum dan masalahnya. Yang pertama yaitu hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter bersifat ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara. Sehingga hukum terdiri dari beberapa persepsi, dalil-dalil harus yang menentukan cara subjek-subjek hukum harus berjalan. Namun,
pada saat yang sama ia membangun sebuah fenomena sosial yang hanya ada apabila petunjuk pelaksanaan benar-benar memiliki pengaruh pada cara yang berpikir atau bertingkah laku. Ia merupakan solen dan sein, harus ada, dan ia dipandang sebagai mengajukan masalah untuk dianalisis karena meskipun hukum itu merupakan norma perspektif sekaligus fakta empiris, kedua kategori ini saling meniadakan satu sama lain secara logis. Pendekatan ini yang merupakan sebagai konsepsi filosofis dari apa yang menciptakan pengetahuan yang valid dan bagaimana dia peroleh telah menyebar luas ke dalam teori hukum maupun sains sosial yang dikenal sebagai positivisme. Positivisme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkan untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat ke balik peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positivisme adalah sebuah pondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis sebagai sebuah filsafat hukum. Positivisme mendapat serangan yang sangat kuat khususnya dari kalangan yang berkaitan secara tidak langsung dengan upaya mempertahankan struktur profesional tertentu dalam praktek hukum. Baik, sekian video tugas dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.